Jemaat Tuhan yang berbahagia, Shalom. Atas nama Majelis GKJW Jemaat Sambirjo mengucapkan selamat datang, selamat membangun ibadah, dan selamat hari Minggu. Sebelum ibadah kita mulai, ada warta jemaat yang perlu kami bacakan ulang. Untuk ibadah pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Suwito. Kemudian informasi kegiatan ibadah Patuwen. Ibadah Patuwen tanggal 21 Oktober, minggu ketiga, memakai pujian Kidung Jemaat. Pekan Pemuda. Dalam rangka menyambut Pekan Pemuda, ibadah Patuwen di kelompok hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 dilayani oleh pemuda setempat. Dan untuk persiapan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 pukul 18 bertempat di Balai Pamitran. Berikutnya, sidang MD Kediri Utara II yang ke-21 tahun 2021. Jemaat Sambirjo akan menjadi tuan rumah sidang Majelis Daerah Kediri Utara II yang ke-21 tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 mulai pukul 8 pagi secara semi daring, dan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 mulai pukul 8 pagi. Sehubungan dengan hal di atas, maka ibadah Minggu tanggal 24 Oktober 2021 dan tanggal 31 Oktober 2021 pelaksanaan ibadah Minggu khusus di Induk dilakukan di kelompok-kelompok kecil. Mohon menjadi perhatian dari warga jemaat. Pendaftaran katekisasi calon sidi dan remaja. Yang A, pendaftaran katekisasi calon sidi dan katekisasi remaja dimulai tanggal 10 sampai dengan 23 Oktober 2021. Kemudian ini ada pendaftaran katekisasi calon sidi jalur khusus. Jalur khusus ini untuk warga usia dewasa yang belum mengikuti sidi, ya. Sekali lagi, pendaftaran calon sidi jalur khusus bagi warga usia dewasa yang belum mengikuti sidi dimulai tanggal 10 Oktober 2021 sampai 23 Oktober 2021. Formulir pendaftaran bisa mengambil di Bu Sumarah. Pelayanan baptis anak akan dilaksanakan baptis anak pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 di Gereja Induk. Bagi orang tua yang ingin membaptiskan putra-putrinya supaya mendaftar kepada ketua kelompok dengan membawa fotokopi akte kelahiran. Demikian warta jemaat yang bisa kami bacakan ulang. Sebelum kita masuk dalam ibadah,
Kami juga tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang pada minggu ini merayakan ulang tahun. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengawali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan, memakai kidung jemaat nomor 7. Kita pujikan bait 1 dan 4. Ya Tuhan kami puji, Namamu besar. Ya Bapa makhlukmu menyanyi bergema. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji di gajuan. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh. Sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri, dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Jemaat yang terkasih, mari kita membangun ibadah ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Amin. Silahkan duduk. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi tema di dalam ibadah kita pada saat ini demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Demikian tertulis di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-7. Dari firman Tuhan ini kita dapat memahami bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus berkorban untuk menyelamatkan kita, dan Ia senantiasa memberikan pengorbanan dan kasih yang luar biasa bagi setiap umat manusia. Kidung jemaat nomor 3, bait 2 dan 4. Kau memberi, Kau mengampuni.
kasih yang teguh serta tetap, kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang. Ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Markus 12:30 sampai dengan 31. Tuhan Yesus mengingatkan kita demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu mari kita melihat kembali kehidupan kita sebagai umat-Nya. Apakah kita sudah mewujud nyatakan ini di dalam kehidupan kita? Apakah melalui perbuatan kita, perilaku kita, perkataan kita, semua sudah mencerminkan kasih kita kepada Tuhan dan juga sesama kita? Tentunya harus kita akui bahwa kita belum bisa mewujudkan itu dengan sempurna. Seringkali kita lalai untuk melakukan itu semua. Oleh karena itu mari bersama kita mohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh datang di tempat ibadah ini bersama dengan saudara-saudara kami untuk membangun persekutuan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan. Namun kami mengakui Tuhan bahwa di dalam kami membangun ibadah ini bukan kebaikan yang kami bawa. Ketika kami mendengar kembali bahwa kami harus mengasihi Tuhan dan sesama, kami mengakui bahwa di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami masih seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu supaya kami boleh layak beribadah kepada Tuhan. Kami merasa bahwa diri kami lemah untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Oleh karena itu ya Tuhan, Tuhan menguduskan setiap kami agar ibadah yang kami bangun, yang kami lakukan pada pagi ini tidak sia-sia untuk kami. Inilah kami Tuhan, dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami mohon Tuhan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika kita mengakui dosa kita, kesalahan kita dengan sepenuh dan setulus hati kita, Tuhan akan memberikan pengampunan bagi kita. Dan marilah kita dengarkan berita pengampunan atau berita anugerah. Oleh karena itu kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita dengarkan dan kita terima berita anugerah yang demikian.
Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-9. Kita sambut dengan pujian kita, pelengkap Kidung Jemaat 125, bait yang pertama, Dia Sanggup. Dia sanggup, Dia sanggup, Tuhan Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Injil Markus pasal 10, akan kita baca mulai ayat 35 sampai 45. Sebelumnya mari kita berdoa memohon terang kepada Tuhan. Bapa di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Setelah kami memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih kami boleh menerima pengampunan-Mu. Izinkan Tuhan pada saat ini kami juga ingin mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, bahkan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak Pendeta Suwito, yang pada saat ini Engkau panggil, Engkau percaya untuk menyampaikan firman-Mu yang kudus, kiranya Tuhan berkati, berilah kekuatan dan kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikan nanti hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 10 kita baca mulai ayat 35 sampai ayat yang ke-45 yang demikian firman-Nya. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes
anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu." Kami ulangi, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara. Terus pundi kabar panjenengan? Sehat nggih? Puji Tuhan, kita semua dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, dan biarlah ini senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berkuasa dan mendapatkan kedudukan yang tinggi memang masih menjadi daya tarik yang luar biasa. Mungkin panjenengan seringkali melihat gambar-gambar tokoh-tokoh tertentu yang dipasang di pinggir-pinggir jalan, di baliho-baliho, gambar yang besar, gambar yang memang ditempatkan di posisi-posisi strategis supaya dapat dilihat oleh banyak orang. Dan di situ tertulis nama dan juga tahun 2024.
Itu kan masih sangat jauh, ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi mengapa itu dipasang? Mengapa itu ditulis? Mungkin kita bisa menafsirkan sendiri. Karena di tahun 2024 nanti ada satu peristiwa besar di negara kita ini, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini memang menjadi daya tarik yang luar biasa untuk mendapatkan satu kedudukan yang tinggi. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang boleh dikatakan wajar, ya. Wajar dialami, dirasakan, atau terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Nah, mengapa sih orang berebut? Mengapa sih orang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi? Tentu tidak lepas dari kehormatan, juga fasilitas, dan juga penghargaan yang tinggi. Nah, mungkin panjenengan juga pernah mendengar bagaimana seorang pejabat membeberkan berapa penghasilannya dalam 1 bulan. Anggota atau wakil rakyat kita pernah membeberkan dan itu dikritik, membeberkan bagaimana ia mendapatkan fasilitas yang begitu luar biasa. Ini masih menjadi daya tarik yang luar biasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi sesuatu yang biasa, sesuatu yang sehat jika tidak ada upaya-upaya untuk menekan yang lain. Tetapi yang tidak baik, tetapi yang negatif adalah ketika untuk merebutkan satu kedudukan ini saling menjegal, saling menyikut, saling menfitnah, saling mengungkapkan, menyerang dengan berita-berita hoax. Tentu ini yang menjadi tidak baik. Dan itu dapat kita lihat, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita dengar, kita baca dalam berita-berita itu. Upaya untuk menjatuhkan yang lain, upaya untuk menjegal yang lain dengan berita-berita buruk dan seterusnya. Tentu ini adalah sesuatu yang memprihatinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kedudukan, karena kekuasaan, mengorbankan yang lain. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ternyata ini juga menjangkiti para pengikut Tuhan Yesus, para murid Yesus pada saat itu. Bacaan kita hari ini menceritakan 2 orang murid Yesus, Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus. Mereka mengungkapkan keinginannya kepada Tuhan Yesus pada saat itu, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Terang-terangan. Karena pemikiran mereka, pada saat itu Tuhan Yesus itu akan menjadi seorang Mesias dalam arti politis. Di mana Yesus akan seperti, mereka menganggap bahwa Yesus akan seperti Daud yang berkuasa. Sehingga ada satu kesempatan untuk memperoleh kedudukan yang tinggi. Bahasa Alkitab kita, bacaan kita hari ini, mendapatkan kemuliaan, kedudukan, mendapatkan fasilitas, mendapatkan kehormatan. Nah, ternyata ini juga menjangkiti kehidupan para murid pada saat itu. Ternyata mereka juga menginginkan satu kedudukan, menginginkan satu kehormatan, dan celakanya Bapak Ibu dan saudara, itu menyakiti hati yang lain. Ternyata itu akan menjadikan bumerang dalam mereka membangun relasi antara murid yang satu dengan murid yang lain. Terbukti bahwa murid yang lain itu marah, ya.
Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Marah, memang tidak ada alasannya mengapa mereka marah. Apakah mereka merasa ditelekung begitu? Apakah mereka juga sebetulnya menginginkan hal yang sama? Nah, mereka mencari kesempatan, curi start, itu ya. Mereka menjadi marah. Dan ini tentunya Bapak Ibu dan Saudara, ketika keinginan itu, keinginan untuk menjadi yang tertinggi, keinginan untuk menjadi yang berkuasa itu ada di dalam diri para murid, akan menimbulkan konflik, akan menimbulkan sesuatu hubungan yang tidak baik antara satu dengan yang lainnya. Ini yang akan terjadi. Dan Bapak Ibu dan Saudara, inilah yang terjadi dalam kehidupan para murid pada saat itu, dalam persekutuan para murid pada saat itu. Dari sinilah Tuhan Yesus ingin mengingatkan mereka dan meluruskan pemahaman bagaimana mereka hidup bersama, bagaimana mereka seharusnya bukan peroleh kedudukan, tetapi bagaimana mereka datang juga seperti Tuhan Yesus, meneladani Yesus yang datang untuk melayani, bukan dilayani. Ketika seorang menjadi besar, yang dilakukan adalah melayani. Yang dicari bukanlah fasilitas, yang dicari bukanlah kedudukan, yang dicari bukanlah kehormatan. Inilah Tuhan Yesus mengingatkan para murid pada saat itu supaya mereka menyadari bahwa keberadaan mereka itu beda dengan dunia. Keberadaan mereka berbeda dengan cara-cara dunia. Kalau pemimpin-pemimpin pada waktu itu, mereka memimpin dengan tangan besi, dengan kekuasaan mereka. Namanya menekan, membunuh, menjatuhkan, adalah sesuatu yang biasa. Tetapi bagi para pengikut Kristus dalam kehidupan bersama, ketika mereka menjadi yang terdepan, ketika mereka menjadi pemimpin, yang dilakukan adalah melayani, bukan dilayani. Yang mereka teladani adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, bagaimana Ia datang ke dunia adalah untuk berkorban, untuk memberikan dirinya, untuk mempersembahkan dirinya, supaya manusia mendapatkan keselamatan. Berkorban, mengasihi, memberikan yang terbaik, tanpa ada keinginan mementingkan diri sendiri, seperti 2 orang murid tadi. Tidak ada itu dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita belajar dari ini semua, bagaimana kita menjalani kehidupan bersama. Ketika ada kepentingan pribadi di dalam diri kita, tentunya akan mempengaruhi kehidupan bersama kita. Ketika ada rasa egois melingkupi kita dalam kehidupan bersama kita, tentulah akan menjadi persoalan dalam kehidupan bersama kita. Ketika ada seorang mencari kesempatan untuk kepentingan diri sendiri, akan menjadikan konflik di antara kita. Mari kita belajar dari apa yang telah terjadi dalam kehidupan para murid pada saat itu. Dalam kehidupan bersama, ketika kita diberikan kesempatan untuk memimpin, diberikan kesempatan untuk yang ada di depan, mengkoordinir yang lain, katakanlah seperti itu, maka hal yang perlu ada di dalam diri kita adalah bagaimana kita melayani dengan
baik. Melayani dengan sungguh-sungguh. Bukan mementingkan diri sendiri, tapi kita mementingkan yang lainnya, mementingkan orang-orang yang kita pimpin. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan yang lain. Kita datang bukan untuk dilayani, tetapi juga untuk melayani. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dalam menjalani kehidupan bersama kita, hal yang kita tonjolkan adalah kita mau berkorban untuk yang lain. Kita mau melayani yang lain, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita sambut dengan pujian kita pelengkap Kidung Jemaat 101 bait 1 dan 2. Ya Allah yang Maha Tinggi. Disilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucap syukur melalui persembahan yang sudah kita haturkan.
Di sini ada firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 105 ayat yang ke-1 yang menjadi dasar kita menyerahkan persembahan yang demikian. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Amin. Bapak Ibu, mari kita menyerahkan persembahan dengan diiringi pujian dari PKJ 5. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan pada pagi ini. Dalam kehidupan bersama kami, ya Tuhan, kami mohon Tuhan menguatkan kami, Tuhan memampukan kami, agar kami senantiasa rendah hati, tidak egois, dan mencari kepentingan diri kami sendiri. Apa yang dilakukan oleh para murid Yesus pada saat itu, biarlah menjadi teladan bagi kami semuanya, agar dalam kehidupan bersama kami, jika kami diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin, yang kami lakukan adalah senantiasa melayani, bukan dilayani. Kami mohon kekuatan dari-Mu ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk melakukan itu semua. Bapa yang Maha Kasih, perkenankan kami pada saat ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini belum bisa hadir di dalam ibadah. Kami mohon Tuhan juga menolong memberkati mereka satu persatu di dalam kehidupannya. Jika mereka dalam kondisi sakit, Tuhan berikan kesembuhan melalui perawatan medis yang dilakukan. Saudara-saudara kami yang sakit menjadi sembuh kembali karena campur tangan Tuhan. Atau saudara-saudara kami yang masih merasa khawatir dan takut untuk menjalani ibadah bersama-sama, dan mereka menjalani ibadah secara mandiri di rumah mereka, kami mohon Tuhan juga menguatkan dan memampukan mereka. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang bergumul menghadapi situasi kehidupan saat ini, bergumul dengan keluarga mereka, bergumul dengan pekerjaan mereka. Kami mohon Tuhan juga menguatkan dan memampukan, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap pergumulan dan persoalan yang sedang mereka hadapi. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang hadir di dalam ibadah pada saat ini ya Tuhan.
Kami mohon Tuhan juga menolong dan memberkati mereka dalam kehidupan keseharian mereka, dalam setiap tugas tanggung jawab yang mereka emban. Tuhan juga senantiasa menolong, memelihara, menyertai mereka. Dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan limpahkan berkat untuk mencukupi segala kebutuhan hidup mereka hari lepas hari. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk kegiatan bergereja atau berjemaat kami, di mana pada saat ini kami sedang berproses untuk pemilihan penatua dan diaken. Pemilihan saudara-saudara kami yang nantinya menjadi pelayan. Kami mohon Tuhan memberkati prosesnya, sehingga kami boleh melakukan kegiatan ini dengan baik dan lancar, tanpa ada gangguan apapun juga. Setiap persoalan yang muncul di dalam proses ini, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Demikian juga ya Tuhan, kegiatan persidangan Majelis Daerah Kediri Utara II yang dilakukan di jemaat ini tanggal 23 dan 30 Oktober ini, kami mohon Tuhan memberkati agar kegiatan persidangan ini yang kami lakukan semi daring boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami mohon berkat untuk panitia yang sudah berjerih lelah mempersiapkan segala sesuatunya. Kami mohon Tuhan memberkati, menyertai mereka, memampukan mereka dan menyemangati mereka. Demikian juga ya Tuhan, jalannya persidangan nanti Tuhan berkati, khususnya sarana dan prasarana yang kami gunakan, fasilitas internet yang kami gunakan untuk persidangan secara daring senantiasa berfungsi dengan baik. Demikian juga sarana yang kami gunakan, alat-alat yang kami gunakan, Tuhan juga memberkati semuanya. Sehingga melalui persidangan ini kami boleh mendapatkan keputusan-keputusan yang terbaik untuk kemajuan, untuk perkembangan, untuk pertumbuhan jemaat-jemaat CMD Kediri Utara II. Bapa dalam surga, ungkapan syukur kami hari ini sudah kami wujudkan melalui persembahan. Kami sudah mengumpulkannya dan kini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga ini berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan, berguna untuk mendukung pelayanan di jemaat Tuhan di tempat ini, di lingkup jemaat maupun di lingkup gereja Kristen Jaya Wetan pada umumnya. Berkati saudara-saudara kami semua yang sudah memberikan persembahan yang terbaik. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan senantiasa melimpah untuk kami semua. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Saat ini kami masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Kami bersyukur upaya pemerintah sudah membuahkan hasil. Kondisi kami berangsur-angsur baik. Namun demikian biarlah kami senantiasa waspada, menjaga diri kami masing-masing, menjaga orang-orang yang ada di sekitar kami, dengan kami senantiasa mentaati protokol kesehatan dimanapun kami berada. Kami tidak lalai untuk melakukan ini semua. Pemerintah kami, pemimpin kami, Tuhan memberkati, para nakes Tuhan memberkati, karena mereka yang ada di garda depan untuk mengatasi pandemi ini. Kami mohon Tuhan juga memberkati bangsa ini dengan kedamaian. Lepaskanlah kami dari segala perpecahan dan juga kerusuhan.
Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon Tuhan menyertai dan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Demikian juga dalam kami melanjutkan kegiatan kami, aktivitas kami, dan pelayanan kami yang lain. Kami mohon Tuhan menyertai dan melindungi kami. Inilah kami dan doa kami. Dan semuanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita kembali ke tempat kita masing-masing melanjutkan aktivitas kita, dan biarlah kita senantiasa dalam kehidupan bersama kita mengedepankan pelayanan, tidak egois, tetapi kita senantiasa berkorban untuk yang lain. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian kita dari Kidung Jemaat 357 bait 1 dan 4. Arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan Saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin.
dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Terima kasih. Ibadah telah usai, Bapak Ibu dipersilakan untuk undur, monggo untuk maju ke depan untuk saling memberikan salam. Terima kasih.